Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Sineng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Autumn Fairy Tale. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang anak laki-laki memasuki kamar bayi di rumah sakit. Ia berjalan melewati tempat tidur bayi sambil menyentuh dengan tangannya dan dua label nama terjatuh di lantai. Lalu seorang perawat masuk yang melihat label nama di lantai. Perawat segera mengambilnya dan menggantungannya kembali. Kemudian perawat itu membawa anak laki-laki keluar dari ruangan. Beberapa tahun kemudian Enzi merayakan ulang tahunnya. Ia bercanda dengan kakaknya bernama Junsi. Jun telah membelikannya hadiah tetapi ia berpura-pura tidak mau memberikannya pada Enzi. Akhirnya Jun memberikannya. Enzi membuka kadonya dan mengeluarkan 4 buah mug untuk setiap anggota keluarga. Enzi mengeluh karena mugnya adalah mug yang paling jelek. Enzi pun mengejar Jun lagi. Ayah kemudian menyuruh Enzi untuk memainkan piano. Enzi duduk di dekat piano. Lalu Jun ikut bergabung dan mereka memainkan musik yang sangat indah bersama. Di hari yang sama, Ai sedang mencuci piring di restoran ibunya. Ibunya berteriak padanya karena Ai menghabiskan terlalu banyak waktu. Ai lalu memberitahu ibunya bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tetapi ibunya yang miskin tidak bisa melakukan banyak hal untuk Ai. Ia hanya memiliki semangkuk mie, namun ibunya harus menjualnya kepada seorang pelanggan. Keesokan harinya di sekolah, Enzi melihat kakak laki-laki Ai sedang memalaknya dan mencoba mencuri uang Ai. Enzi segera membantu Ai, ia lalu memberinya sejumlah uang agar membuatnya pergi. Namun Ai tidak mau berterima kasih kepada Enzi, ia malah menyalahkannya karena merasa Enzi selalu berusaha berpura-pura bahwa ia adalah orang yang baik. Jun membeli sesuatu untuk Enzi tapi ia akan memberikannya nanti. Jun mengatakan pada Enzi agar mengejarnya dengan sepeda. Mereka pun mengendarai sepeda untuk kembali ke rumah. Tetapi sayangnya Enzi tertabrak oleh sebuah mobil di persimpangan jalan. Enzi segera dilarikan ke rumah sakit. Di sanalah orang tuanya menyadari bahwa mereka memiliki golongan darah yang berbeda dari Enzi. Jun masuk ke kamar Enzi, ia memberinya hadiah yang ia janjikan sebelumnya pada Enzi, dan itu adalah sebuah pemutar musik. Orang tua Jun telah memeriksa beberapa catatan di rumah sakit. Mereka akhirnya mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, karena ternyata Enzi bukanlah putri kandung mereka. Setelah memberitahu ibu kandung Enzi, mereka setuju untuk tidak memberitahu rahasia tersebut. Namun Jun yang bersembunyi di sudut lorong sudah mendengar semuanya. Enzi telah pulih, ia sudah kembali ke rumah serta berkumpul dengan keluarga. Tanpa diduga, Ai mengetuk pintu sambil memegang sebuah file di tangannya. Ia bertanya apakah ia adalah putri biologis mereka. Ai menyalahkan Enzi atas penderitaannya. Dan sekarang semua orang tahu yang sebenarnya. Enzi berlari keluar rumah dan Jun ikut mengejarnya. Mereka duduk di dekat pohon. Enzi mengatakan ingin menjadi pohon di kehidupan berikutnya. Karena jika ia adalah pohon maka ia tidak perlu meninggalkan keluarganya. Jun mengatakan kepada Enzi bahwa tidak masalah apakah mereka saudara kandung atau bukan. Karena mereka adalah tetap keluarga apapun yang terjadi. Jun kemudian menggendong Enzi dan membawanya pulang. Ai tidur di rumah Jun sementara keesokan harinya Enzi menemui ibu biologisnya. Keluarga Jun ingin membawa mereka pergi ke Amerika untuk melanjutkan studi di sana, tetapi Enzi tidak ingin pergi, ia lebih memilih tinggal bersama ibu kandungnya. Akhirnya Jun beserta anggota keluarga lainnya pergi meninggalkan negara itu. Tahun pun berlalu, sekarang Enzi bekerja sebagai perawat paruh waktu. Enzi bertemu dengan temannya bernama Su di dalam mobil. Su mengatakan tujuan satu-satunya adalah untuk menghasilkan uang. Enzi dan Su juga bekerja sebagai agen properti. Enzi berhasil menjual sebuah rumah besar dan Su sangat terkesan oleh kepintaran Enzi. Enzi pulang ke rumah ibunya. Di sana ia menemukan kakaknya sedang meminta uang untuk berjudi. Enzi lalu memberi kakaknya uang dan kakaknya segera pergi. Ibunya mengatakan akan lebih baik untuk Enzi jika ia dulu pindah ke Amerika. Tetapi Enzi menjawab ia hanya ingin dekat dengan keluarganya. Jun akhirnya kembali ke tanah air.
Ia bertemu dengan temannya bernama Han. Ia adalah seorang playboy yang kaya raya. Di malam hari mereka pergi ke bar. NC dan Su juga datang ke bar yang sama. Han bertemu dengan NC. Ia mencoba menggodanya, tetapi NC mencapakannya dan segera pergi. Jun bertanya pada Han siapa gadis itu, dan Han menjawab gadis itu adalah kekasih masa depannya. NC pergi ke pohon yang sama, lalu ia menyadarkan punggungnya di pohon. Pohon itu adalah pohon yang sama di mana ia biasa menghabiskan waktu bersama Jun. NC lalu mendengarkan lagu di pemutar musiknya. Itu adalah hadiah yang diberikan oleh Jun. NC juga memegang mug di tangannya sambil mengenang keluarganya yang dulu. NC mengatakan jika ia sangat merindukan mereka. Di pagi hari Han sedang sarapan bersama teman-temannya. Kebetulan NC bekerja freelance sebagai pengupas kepiting. Salah satu teman Han tidak memperlakukannya dengan baik dan NC segera pergi. Han lalu mengikutinya, ia mencoba merayunya kembali, tetapi NC mengatakan ia sedang sibuk dan mencampakkan Han lagi. NC masuk ke sebuah toko, ia meminta untuk memperbaiki pemutar musiknya. Pria itu mengatakan alat musik NC sudah sangat tua sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Tetapi NC tetap bersikeras dan pria itu berkata ia akan mencobanya. NC berjalan keluar dan beberapa saat kemudian Jun masuk ke dalam toko. Jun memberi pria itu pemutar musiknya. Jun bertanya apakah ia bisa memperbaikinya. Pria itu merasa heran, ia mengatakan bahwa seorang gadis membawa pemutar musik serupa beberapa saat yang lalu. Ia kemudian mengeluarkan pemutar musik NC dan membandingkan keduanya. Jun segera melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah pemutar musik NC. Jun segera berlari dan mencari NC di jalan. Akhirnya mereka pun bertemu, mereka lalu pergi ke kedai kopi. NC serta Jun pun tampak begitu canggung. Jun bertanya bagaimana keadaan NC. NC menjawab seperti apa hidupnya, baik atau buruk bukanlah urusan Jun. Lalu NC berdiri dan berjalan pergi. Jun mencoba menghentikannya tapi NC menolak. Di malam hari NC mengunjungi outdoor bar, ia meminum banyak alkohol. NC bergumam sendiri serta berbicara dengan dirinya sendiri. Ternyata Jun mengikutinya, ia duduk di meja lain dan mengawasi NC. NC bangkit, ia bersiap untuk pergi tetapi NC berjalan sempoyongan. Jun mendekatinya, ia mencoba membantunya. NC berpikir ia sedang berhalusinasi. Ia pun beranjak pergi sementara Jun segera meraih tasnya dan mengikutinya lagi. NC berjalan di trotoar sementara Jun mengikutinya dari belakang. NC yang mabuk melepaskan sepatunya dan Jun pun segera mengambilnya. Mereka lalu berhenti. NC berkata jika ia tidak bahagia dan hatinya telah hancur sejak keluarganya pergi. NC ingin Jun untuk meninggalkannya, tapi karena NC terlalu mabuk, ia pun lalu pingsan. Jun menggendong NC, ia membawa NC kembali ke rumah masa kecil mereka dan menidurkannya di sana. Dalam keadaan mabuk, tiba-tiba NC terbangun, lalu bibir mereka hampir saja berciuman. NC kembali berbaring dan ia pun tertidur. NC bangun keesokan paginya, ia terlihat sangat terburu-buru. Jun mengatakan mereka bisa sarapan bersama. NC berpikir rumah itu sudah dijual. Jun berkata ia ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Jun lalu membawa NC ke sebuah rumah kontainer di dekat laut. Mereka masuk ke dalam. Di sana NC melihat apa yang sudah dipersiapkan oleh Jun. Jun mencoba untuk menebus semua ulang tahun NC yang NC lewatkan. Jun membeli hadiah untuk setiap ulang tahun NC seperti lipstik, sepatu, serta gaun-gaun indah untuk NC ketika NC berusia 18 tahun. NC yang terharu lalu memeluk Jun dengan sangat erat. Kedekatan mereka pun dimulai. Mereka bersenang-senang serta menikmati kebersamaan yang dulu hilang selama bertahun-tahun. Kemudian mereka pergi piknik dan menikmati makanan segar. Di sore hari Jun tertidur di tempat kanvas plastik. NC berlutut dari sisi lain. Ia menggambar kumis di kanvas plastik sehingga terlihat seperti kumis Jun. NC lalu mendekati kanvas plastik dan menciumnya tepat di mana bibir Jun berada. Beberapa hari kemudian Han terlihat menjemput seorang gadis bernama Mei yang memiliki hubungan spesial dengan Jun dan Ai juga ikut bersamanya. Lalu mereka semua bertemu di suatu tempat. Di sana Ai mengobrol dengan NC yang mengungkapkan ketidaksukaannya kepada NC. Han mengantar NC pulang. NC bertanya kepada Han apakah dirinya menyedihkan.
Sementara saat Ai dan Jun tiba di rumah, Ai mengatakan kepada Jun bahwa ibu mereka sakit parah. Jun menjawab ibu mereka sangat merindukan NC. Hal itulah yang membuat kondisi ibu mereka semakin buruk. Han mengunjungi NC di tempat kerjanya di rumah sakit. Han mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Di suatu tempat Han mengajak NC berdansa dan Ai memperhatikan mereka. Ia merasa sangat iri. NC bertanya kepada Han mengapa Han tidak menghabiskan hari ulang tahunnya bersama keluarganya. Han menjawab ibunya sudah meninggal, sementara ayahnya selalu sibuk bekerja. Baginya hal itu tak ada bedanya. Han merasa ia tidak memiliki keluarga. NC lalu curhat tentang keluarganya. Ia berkata mimpinya adalah membelikan rumah untuk ibunya. Han menemui Jun. Ia sudah mengetahui masa lalu Jun dan NC. Han berkata bahwa NC telah menyentuh hatinya. Han bertanya apakah Jun merestui jika ia berkencan dengan NC. Tentunya Jun tidak setuju dengan hal itu, namun Han tidak peduli dan tidak akan menyerah. NC berada di restoran ibunya dan Ai datang untuk berkunjung. Ai berkata bahwa ia tidak mau bertemu dengan NC lagi, bahkan Ai bersedia membayarnya agar NC menjauh pergi. Tetapi kemudian sikap Ai melunak saat ia melihat ibu angkatnya. Mereka mulai berbicara dan NC memberi mereka berdua privasi. NC pergi dari restoran, namun ketika NC berjalan keluar, ia melihat orang tua angkatnya sendiri. Mereka sengaja datang menemui NC karena mereka sangat merindukan NC. Pada malam hari NC berpesta tak terkendali, ia menari serta minum-minum. Jun mencoba menghentikannya tetapi NC malah mengusirnya. NC berkata jika ia telah menjual semua hadiah yang Jun belikan untuk ulang tahunnya. Satu-satunya yang NC pedulikan sekarang adalah uang. Han juga datang, ia mencoba untuk menghentikan NC, tetapi NC berkata hal yang sama padanya, bahwa ia hanya peduli dengan uang dan bukan orang-orang. Tiba-tiba NC pingsan, ia segera dibawa ke rumah sakit. Semua orang telah berkumpul di sana. Dokter menyatakan jika NC memiliki penyakit serius yang harus segera diobati. Keadaan pun menjadi berubah. Mei putus dengan Jun karena Mei tahu Jun telah jatuh cinta kepada NC. Han membelikan rumah untuk ibu NC serta membeli kembali semua hadiah ulang tahun NC dari Jun. NC akhirnya mulai membaik. Jun beserta Han membawa NC ke rumah kontainer itu. Mereka menunjukkan padanya jika semua barang-barangnya sudah kembali. Kemudian Jun berlutut di hadapan NC lalu melamarnya. Tanpa diduga hal yang sama pun dilakukan oleh Han kepada NC. Sekarang NC dan Han terlihat sedang berada di upacara pernikahan, tetapi pada akhirnya Han dengan tulus menyerahkan NC kepada calon suaminya yaitu Jun. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.